Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Kali ini kita akan membahas pertarungan antara Kamaru Usman melawan Gilbert Burns di mana The Nigerian Nightmare bisa menghentikan Durinho di ronde ketiga. Sekaligus juga Kamaru Usman memecahkan rekor Georges St. Pierre untuk kemenangan berturut-turut terpanjang di kelas welterweight UFC. Walau pertarungan ini hanya berlangsung selama 3 ronde, banyak sekali yang bisa kita telaah dari fight ini. Apa saja itu? Tonton terus videonya sampai habis. Pertama, kita berbicara mengenai Burns yang terlentang terus. Untuk membahas ini kita juga harus melihat apa saja senjata Burns terutama dalam strikingnya. Jadi Burns itu memiliki 3 senjata utama dalam strikingnya. Pertama, lead hook kirinya, kemudian overhand kanannya, dan kedua hal ini nanti akan kita bahas di video ini sebentar lagi. Nah, tapi yang menjadi salah satu kunci dalam menjawab pertanyaan pertama ini adalah senjata ketiga Burns, yaitu tendangannya yang kencang. Nah, kenapa kok tendangan ini kok kencang? Sebetulnya karena Burns itu berani komit pada tendangan ini. Kenapa dia komit sampai dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia sangat percaya diri terhadap Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Jadi misalnya tendangannya mau ditangkap, silahkan. Itu ada submission dari seorang juara dunia Jiu-Jitsu yang siap menanti untuk mencaplok lawan dari bawah. Lantas, kenapa Burns tidak langsung segera berdiri setelah Usman menangkap kakinya dan menjatuhkan Burns? Sebetulnya reaksi ini didasarkan dari ketika Usman melawan Demian Maia, di mana Usman itu tidak pernah mau meladeni Demian Maia. Jadi dibiarkan aja terlentang, buka jarak, dan membiarkan wasit untuk memberdirikan kedua fighter. Namun, Usman melakukan sesuatu yang berbeda daripada pada saat ia melawan Demian Maia, yaitu Usman tetap aktif walaupun lawannya terlentang. Dia terus menendang kaki Burns. Nah, bukan hanya itu. Lawan biasanya dari posisi atas menendang lawan terlentang itu dengan menggunakan roundhouse kick. Lebih kencang. Nah, Usman itu melakukan front snap kick. Nah, kenapa kok dia melakukan front snap kick? Mungkin ini terlihat lebih pelan dan mungkin memang benar secara individual, secara satu persatu ini tendangan ini memang lebih pelan. Tapi dengan banyaknya tendangan ini, maka lama-lama juga akhirnya mengganggu. Bukan cuma itu aja. Front snap kick yang kemudian diarahkan ke hamstring atau paha belakang ini, itu juga sebetulnya mengurangi risiko dari kuncian kaki. Terutama menghadapi seorang Gilbert Burns yang juga juara dunia Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa? Karena titik benturannya itu ada di belakang paha. Sedangkan kalau kita misalnya menendang dengan menggunakan roundhouse kick, maka posisi kaki atau posisi benturan tersebut itu akan lebih dekat ke tangan, di mana bisa ditangkap untuk mendapatkan kuncian kaki. Pilihan Burns untuk menunggu sekaligus juga dengan taktik Usman untuk tetap aktif tapi tidak meladeni Burns ke bawah, ini memberikan Usman waktu yang cukup untuk memulihkan diri selama hampir 2 menit. Sekaligus juga ini memberikan satu sinyal kepada Burns bahwa bukan Usman yang kehilangan takedown-nya dalam pertandingan ini, tapi melainkan Burns yang akan dirugikan kalau ia mencoba membawa pertarungan ini ke bawah. Dan pertarungan harus ditentukan dari stand up.
Sekarang kita melaju lagi ke stand up dari kedua fighter ini. Jadi kita tinjau lagi. Tadi kita sempat ngomong mengenai senjata utamanya Burns, yaitu lead hook kiri dan overhand kanan. Perhatikan, kedua pukulan ini itu pukulannya di istilahnya itu looping atau melingkar. Jadi nggak lurus, dia mukulnya melingkar. Nah, di sisi lain, Usman itu sangat ahli, sangat jago dalam menggunakan jab. Dan ini sangat terlihat lagi dari fight-nya dan sangat ditekankan lagi oleh Trevor Whitman di corner Usman pada saat dia di antara ronde 1 dan ronde kedua. He needs a hook. You're a champion because you jab. It's because you jab, baby. Lalu kenapa kok kebiasaan menggunakan jab dan kebiasaan menggunakan looping punches, pukulan yang melingkar ini, kemudian menjadi salah satu kunci dalam pertarungan ini. Nah, dengan sendirinya pukulan yang lurus seperti jab itu akan memaksimalkan jarak pukul yang digunakan, yang dimiliki seseorang. Ditambah lagi juga dengan keunggulan jarak yang dimiliki Usman sebanyak 5 inci dibandingkan Burns. Nah, karena ini, maka Usman cenderung akan lebih mudah untuk mendaratkan pukulan, sementara berada di luar jarak pukulan efektif dari Burns. Dan ini kita lihat sangat terlihat di ronde kedua, di mana Usman mulai mendaratkan jab semakin banyak. Dan begitu dia mendaratkan jab ini beberapa di awal dari ronde kedua, maka di paruh kedua dari ronde kedua ini, dia juga mulai meningkatkan volume pukulannya. Perlahan namun pasti, jab ini juga semakin telak, semakin lama, semakin banyak, dan semakin telak begitu mendarat. Nah, merasakan bahwa pukulan hook dan overhandnya sudah tidak bisa mencapai Usman, maka Burns pun mulai beralih ke tendangannya. Mungkin karena dipikir bahwa jaraknya bisa lebih panjang. Namun, ini malah jadi bumerang dan malah digunakan Usman untuk malah mendaratkan counternya juga. Masuk ronde ketiga, Burns masih bermain dari luar. Dan ia fokus untuk melakukan tendangan kaki. Dan dari sini kita bisa melihat Usman melakukan satu switch stance yang benar-benar halus seusai dia menghindari tendangan dari Burns. Dan di sini saking halusnya, Burns itu terlihat seperti tidak sadar bahwa Usman sudah menutup jarak pada saat dia melakukan switch stance tersebut. Dan praktis dia berjalan menuju ke jabnya Usman, di mana Usman sudah beralih dari ortodoks atau kirinya di depan. Dia beralih switch ke southpaw, di mana itu jabnya itu ada di power hand dia, yaitu tangan kanannya. Sehingga kombinasi ini, Burns yang maju ke jabnya dan jabnya tadi yang berasal dari power hand Usman, ya tentu saja pukulan ini efeknya akan lebih kencang dan Burns langsung jatuh dan mulailah beginning of the end, awal dari akhir dari perlawanan Burns dengan ground and pound dari Kamaru Usman. Demikian edisi breakdown kali ini. Saya harap teman-teman semua menikmati videonya. Tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa untuk like videonya, subscribe ke channelnya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan breakdown seperti ini. Saya dengan Bung Bram, mohon pamit dulu dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Us.